Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dewi, NIM 1931041114, kelas PJKRD angkatan 19, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang masalah tes. Poin pertama itu adalah pengertian tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu testum dengan arti piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes, ujian atau percobaan. Dalam Dediut tulisan Arab. Tes adalah alat untuk memperoleh data tentang perilaku individu. Karena itu, di dalam tes terdapat sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dikerjakan yang akan memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu. Sampel perilaku berdasarkan jawaban yang diberikan individu dikenai tes tersebut. Pada buku Physiological Testing Anastari 1982 menyatakan tes merupakan pengukuran yang objek dan standar. Kortbeck menambahkan bahwa tes adalah prosedur yang sistematis guna mengobservasi dan memberikan deskripsi sejumlah atau lebih ciri seseorang dengan bantuan skala numerik atau suatu sistem kategoris. Dengan demikian, ada 3 hal yang penting dalam pengertian tes. Pertama adalah sebutan pengukuran. Pemberian tes atau testing adalah bagian dari kegiatan pengukuran instrumen. Kedua, tes adalah alat untuk mengukur sampel pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu, pemberian tes sebenarnya terbatas dari segi waktu pelaksanaannya. Pengetahuan dan kemampuan yang diukur bersifat luas, hampir tanpa batas. Sedangkan gambaran pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui tes merupakan sampel dari semua pengetahuan dan kemampuan mungkin dimiliki oleh pembelajar. Ketiga, tes adalah penafsiran angka yang diperoleh untuk menentukan cukup baik atau tidaknya seseorang pembelajar dalam mencapai sebuah tujuan. Selanjutnya adalah B, masalah tes. Diilustrasikan bahwa mengukur panjang sisi meja dengan menggunakan karet alestistik yang diulur-ulur sama halnya dengan tidak mengukur. Hasil ukurannya tidak akan dapat dipercaya. Apabila situasi ini kita pindahkan kepada pelaksanaan evaluasi atau tes, maka dapat disajikan dalam situasi berikut. Yang pertama itu adalah seorang guru yang belum berpengalaman menyusun tes, mengadakan sebuah tes bahasa Indonesia kepada siswa. Diberikan sebuah bacaan panjang dan beberapa pertanyaan yang dimaksud untuk mengukur kemampuan siswa menangkap isi bacaan tersebut. Tetapi hanya meliputi bagian awal dari bacaan saja. Di samping itu, siswa diminta untuk mengambil beberapa kata sukar dari bacaan itu dan menerangkan artinya. Pada waktu tes berlangsung, guru menungguinya dengan teliti dan tidak memberikan kesempatan pada siswa untuk saling bekerja sama. Tes berjalan dengan tertib. Yang kedua itu adalah seorang guru yang sudah berpengalaman menyusun sebuah tes dengan baik. Kebetulan guru ini juga mengajar bahasa Indonesia. Seperti halnya guru pertama, ia memberi sebuah bacaan dan diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan tentang isi bacaan. Setelah itu diikuti dengan deretan kata-kata sukar yang harus diterangkan oleh siswa. Pada waktu pelaksanaan tes, guru ini mendadak sakit dan pengawasan terhadap pelaksanaan tes diserahkan kepada kawannya. Seseorang guru muda yang baik hati dibiarkan saja anak-anak yang bercakap-cakap merundingkan jawaban pertanyaan itu, atau anak-anak yang dengan sengaja mengeluarkan buku catatan dan melihat isinya.
Dengan gambaran dua buah situasi tes di atas, dapat dengan cepat diambil kesimpulan bahwa keduanya merupakan contoh pelaksanaan tes yang tidak diharapkan. Keduanya tidak menghasilkan informasi yang baik tentang siswa. Selanjutnya itu adalah fungsi tes. Yang pertama itu, tes sebagai pengukur prestasi. Poin A. Tes prestasi belajar bertujuan untuk mengukur prestasi atau hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam belajar. B. Sebagai bukti ada atau tidaknya peningkatan kemampuan peserta didik atau berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan. Poin 2. Tes sebagai motivator dalam belajar. Poin A. Feedback merupakan nilai penting guna meningkatkan belajar. Poin B. Siswa akan belajar lebih giat dan berusaha lebih keras apabila mereka mengetahui bahwa di akhir program yang sedang ditempuh akan diadakan tes untuk mengetahui nilai dan prestasi mereka. Poin C. Tes kadang dianggap sebagai motivator ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Poin D. Teori psikologi behaviorisme memandang bahwa hasil tes yang baik dan segar diketahui oleh siswa yang bersangkutan akan menjadi pengalaman yang menyenangkan, memperkuat dorongan untuk belajar kembali. Selanjutnya adalah D. Jenis-jenis tes. Yang pertama itu adalah dari segi bentuk pelaksanaannya. Poin A. Tes tertulis. Tes tertulis dalam pelaksanaan lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya, sehingga tes mengerjakan soal atau jawaban ujian pada kertas ujian secara tertulis, baik dengan tulisan tangan maupun menggunakan komputer. Poin B. Tes lisan. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Poin C. Tes perbuatan. Tes perbuatan mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Yang kedua itu dari segi bentuk soal dan kemungkinan jawabannya. Poin A. Tes esai. Tes esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan, struktur, dan siswa menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan ini dengan baik dan bahasa sendiri. Tes esai ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam menjelaskan atau mengungkapkan suatu pendapat dalam bahasa sendiri. Poin B. Tes objektif. Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa dan telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk antara lain tes betul salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes analisis hubungan. Yang ketiga itu adalah dari segi fungsi tes dan di sekolah. Yang pertama itu adalah poin A, tes formatif. Tes formatif yaitu tes yang diberikan untuk memonitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Tes ini diberikan dalam tiap suatu unit pembelajar. Manfaat tes formatif bagi peserta didik adalah untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai materi dalam tiap unit pembelajaran. Merupakan penguatan bagi peserta didik. Merupakan usaha perbaikan bagi siswa, karena dengan tes formatif peserta didik mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimilikinya dan peserta didik dapat mengetahui bagian dari bahan yang mana yang belum dikuasainya. Poin B. Tes sumatif. Tes sumatif diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau mencapai peserta didik dalam bidang tertentu. Tes sumatif dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. Poin C yaitu tes penempatan. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau yang dimasuki peserta didik dalam belajar. Poin D yaitu adalah tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mendiagnostik penyebab kesulitan yang dihadapi seseorang, baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan lain-lain yang mengganggu kegiatan belajarnya. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan jenis-jenis tes.
Yang pertama itu tes lisan. Poin A, kelebihannya antara lain: 1. Lebih dapat menilai kepribadian dan isi pengetahuan karena dilakukan secara fact to fact. 2. Jika si penjawab belum jelas, mengetas dan mengebuh pertanyaan sehingga dimengerti oleh si penjawab. Yang ketiga, dari sikap dan cara menjawabnya, pengetes dapat mengetahui yang bersirat di samping yang tersurat. Poin keempat, pengetes dapat mengorek isi pengetahuan seseorang sampai mendetail dan dapat mengetahui bidang mana dan pengetahuan itu yang lebih dimiliki atau disenanginya. Poin kelima, untuk mengetahui kesepakatan tertentu. Poin keenam, pengetes dapat langsung mengetahui hasilnya. B. Kekurangannya antara lain: jika hubungan antara pengetes dan yang dites kurang baik, dapat mengganggu objektif hasil tes. Poin kedua itu sifat pengunggup pada yang dites dapat mengganggu kelancaran jawaban yang diberikan. Poin ketiga, pribadi dan sikap pengetes dan hubungannya dengan yang dites memungkinkan hasil yang kurang efektif. Yang kedua itu adalah tes tertulis. Poin A, kelebihannya antara lain: 1. Dapat sekaligus menilai kelompok dalam waktu yang singkat. 2. Bagi si penjawab ada kebebasan memilih dan cara menjawab. 3. Karena pertanyaan sama skop. D. Isi pengetahuan yang dinilai tiap-tiap orang pun sama pula. Poin B, keburukannya antara lain: yang pertama itu mudah menimbulkan kecurangan dan kepalsuan jawaban. Poin kedua itu mudah menimbulkan spekulasi bagi orang yang akan dites. Poin ketiga itu A, kelebihan tes esai. A-nya itu kebaikannya antara lain: bagi guru menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. 2. Si penjawab mempunyai kebebasan dan menjawab dan mengeluarkan isi hati atau buah pikirannya. 3. Melatih mengeluarkan buah pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. 4. Lebih ekonomis, hemat karmet karena tidak memerlukan kertas yang terlalu banyak untuk membuat soal tes. Poin B, kelemahannya antara lain: 1. Tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang skopnya luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Poin 2, kemungkinan jawaban yang heterogen sifatnya menyulitkan pengetes dalam menskornya. 3. Baik buruknya tulisan dan panjang pendek jawaban yang tidak sama mudah menimbulkan evaluasi dan penskoran yang kurang objektif. Yang keempat itu adalah tes objektif. Poin A, kebaikannya antara lain: 1. Dapat digunakan untuk menilai bahan pembelajaran yang banyak atau skop yang luas. Pembelajaran yang diberikan selama 1 tahun atau 2 tahun dapat dites sekaligus. 2. Bagi yang dites menjawabnya dapat bebas dan terpimpin karena adanya jawaban yang tersedia. 3. Dapat dinilai secara objektif karena kunci jawaban telah tersedia. 4. Memaksa siswa untuk belajar baik-baik karena sukar untuk berbuat spekulasi terhadap bagaimana dan di seluruh pembelajaran yang harus dipelajari. Poin B, kekurangannya antara lain itu: yang pertama, kurang memberi kesempatan untuk menyatakan isi hati atau kecakapan yang sesungguhnya karena anak tidak membuat kalimat. 2. Memungkinkan anak atau si penjawab berbuat coba-coba atau kira-kira. 3. Menyusun tes ini tidak mudah, memerlukan ketelitian dan waktu yang agak lama. 4. Kurang ekonomis karena memakan biaya dan kertas yang banyak. F. Tahap-tahap penyusunan tes. Ada 6 tahap yang dalam merencanakan dan penyusunan tes akan diperoleh. Tes yang baik yaitu: 1. Pengembangan spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Hal ini perlu diperhatikan adalah poin pertama itu menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran yang baik adalah hendaknya berorientasi kepada peserta didik, bersifat menguraikan hasil belajar, harus jelas dan dapat dimengerti. Mengandung kata kerja yang jelas, kata kerja operasional, serta dapat diamati dan dapat diukur. 2. Menyusun kisi-kisi atau soal. Penyusunan kisi-kisi soal bertujuan untuk merumuskan setepat mungkin ruang lingkup, tekanan, dan bagian-bagian tes sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi penyusun tes. Yang ketiga itu memilih tipe soal. Dalam memilih tipe soal perlu diperhatikan kesesuaian antara
soal esai, penyelenggaraan tes, serta ketersediaan dana dan kepraktisannya. 4. Itu merencanakan tingkat kesukaran soal. Untuk soal objektif dapat diketahui melalui uji coba atau dapat juga diperkirakan berdasarkan berat ringannya beban penyelesaian soal tersebut. Yang kelima itu merancang banyak soal. 6. Merancang jadwal penerbitan soal. Poin B, penulisan soal. Poin C, penelahan soal, yaitu menguji fasilitas soal yang bertujuan untuk mencermati apakah butir-butir soal yang disusun sudah tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, ditinjau dari segi isi atau materi, kriteria, dan psikologi. Poin D, pengujian butir-butir soal implisit. Kegiatan ini sangat penting jika soal yang dibuat akan dibakukan. Poin E, penganalisisan hasil ujian coba. Poin E, pengadministrasian soal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi masalah tes. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.